Perubahan tak terduga dalam kedekatan, memahami jarak emosional wanita. Anda merasakan tatapannya, kelembutan dalam suaranya, jeda sejenak saat ia mendengarkan Anda. Energi di sekitarnya bergeser ketika Anda berdekatan, memancarkan kehangatan, koneksi, bahkan sesuatu yang terasa lebih dalam. Namun, tanpa peringatan, ia menjauh. Balasan pesannya melambat, kontak mata berkurang, dan kehangatan yang pernah Anda rasakan kini digantikan oleh keheningan. Rasanya tidak masuk akal, bukan? Semuanya terasa begitu nyata, jadi mengapa ia menjauh ketika segalanya justru mulai mendekat? Dalam video ini, kita akan membahas mengapa seorang wanita terkadang mengabaikan pria yang paling ia sayangi, bukan untuk menyakiti Anda, melainkan untuk mencari tahu bagaimana mengatasi perasaannya sendiri. Jika Anda pernah berada dalam zona abu-abu emosional ini, bimbang antara mendekat atau menarik diri, teruslah menonton. Penjelasan ini mungkin mengungkap lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Nomor 1, cinta tidak selalu berbicara keras. Ini adalah mitos bahwa cinta selalu tampak seperti perhatian yang konstan dan ekspresif. Ketika emosi mendalam, beberapa wanita justru menjadi lebih pendiam. Ini bukan berarti ia tidak peduli, melainkan ia sangat peduli hingga merasa kewalahan. Seorang pria yang berpegang pada prinsip stoicisme memahami bahwa cinta tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata atau sentuhan. Terkadang, cinta justru muncul sebagai penarikan diri. Alih-alih panik, pria ini tetap tenang dan hadir. Anda harus memahami, cinta tidak selalu mengumumkan kehadirannya, terkadang ia bersembunyi di balik keraguan. Ia mungkin merasakan hal-hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, intensitasnya menakutinya, dan kerentanannya membingungkannya. Alih-alih berlari ke arah Anda, ia menjauh, bukan untuk menyakiti Anda, tetapi untuk menemukan pijakannya sendiri. Dalam saat-saat seperti itu, ia tidak mengabaikan Anda karena bersikap dingin. Ia memberi dirinya ruang untuk memahami apa yang hatinya teriakkan tetapi pikirannya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya. Saya pernah melihat ini sebelumnya, seorang wanita yang dulunya mengirim pesan setiap pagi tiba-tiba berhenti. Seorang pria yang dulu ia andalkan mulai terasa seperti orang asing. Ia bertanya-tanya, apakah ada yang berubah? Dan jawabannya adalah iya, tetapi tidak selalu seperti yang ia kira. Terkadang, cinta menjadi diam karena ia tumbuh, karena ia menjadi nyata, karena ia mencoba mencari tahu apakah ia siap untuk membiarkan Anda masuk sepenuhnya. Ruang yang ia ambil itu bukanlah penolakan, melainkan refleksi. Disinilah pola pikir Anda paling penting. Pria stoik tidak menanggapi dengan rasa tidak aman. Ia tidak mengejar validasi atau tenggelam dalam kecemasan. Ia tahu bahwa emosi, baik miliknya maupun emosi wanita itu, tidak selalu jelas, dan mencoba mengendalikannya sama seperti mencoba menenangkan badai dengan berteriak pada angin. Sebaliknya, ia kembali ke pusat dirinya. Ia mengingatkan dirinya sendiri, perilakunya bukan milik saya untuk dikendalikan, kedamaian saya tidak dapat dinegosiasikan. Dan dalam ketenangan itu, sesuatu bergeser. Ia mulai menyadari perbedaan Anda, bahwa Anda tidak seperti yang lain, bahwa kekuatan Anda bukan pada kata-kata atau tuntutan Anda, tetapi pada kemampuan Anda untuk tetap teguh ketika segalanya menjadi tenang. Anda tidak bereaksi, Anda menanggapi, Anda tidak berpegangan, Anda mengamati. Dan dalam pengamatan itu, Anda menciptakan ruang baginya untuk kembali, bukan karena ia merasa tertekan, tetapi karena ia merasa aman. Jadi, jika Anda bertanya-tanya mengapa ia menjauh, bahkan ketika Anda tahu koneksinya nyata, tarik napas. Ini bukan saatnya untuk mengejar, ini saatnya untuk menambatkan diri Anda. Jadilah pria yang tidak hancur ketika cinta menjadi diam. Jadilah orang yang tetap stabil bahkan ketika segalanya terasa tidak pasti. Karena ketika Anda melakukannya, Anda tidak hanya menunjukkan kepadanya cinta, Anda menunjukkan kepadanya seperti apa kekuatan emosional yang sebenarnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan ia lupakan. Nomor 2, takut kehilangan kendali. Jatuh cinta bisa membuatnya merasa sangat rentan. Ia mungkin takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri,
sehingga ia menjauh. Bukan karena ia ingin menjaga jarak, melainkan karena emosinya terasa terlalu kuat. Disinilah kebingungan sering dimulai bagi banyak pria. Anda mungkin bertanya-tanya, jika ia mencintaiku, mengapa ia mengabaikanku? Mengapa ia diam saat segalanya terasa semakin dalam? Namun, inilah kenyataannya, ketika seorang wanita merasakan sesuatu yang kuat dan nyata, itu bisa mengguncangnya. Intensitas itu tidak selalu membuatnya ingin lebih dekat, justru bisa membuatnya mundur. Bukan berarti cinta itu hilang, tetapi karena terlalu banyak hal yang harus diproses sekaligus. Bayangkan seperti ini, seseorang yang selalu menjaga pertahanannya, akhirnya merasakan sesuatu yang mampu menembus. Tiba-tiba, pertahanan emosionalnya yang biasa tidak berfungsi. Alih-alih bersandar pada koneksi tersebut, ia mundur, bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena ketakutan. Ketakutan bahwa jika ia larut dalam diri Anda, ia akan kehilangan keseimbangan dirinya. Jadi, ia memilih keheningan, memperlambat balasannya, bahkan mungkin menjauhkan diri. Bukan karena ia berhenti peduli, tetapi karena ia kewalahan oleh betapa dalamnya perasaannya. Disinilah kebanyakan pria terjebak. Mereka mengejar, bertanya, dan mulai berpikir, apa yang salah saya lakukan? Namun, seorang pria stoik bergerak berbeda. Ia melihat penarikan dirinya bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai refleksi. Ia tidak bereaksi dengan panik, ia tidak membanjiri teleponnya. Sebaliknya, ia menenangkan dirinya. Ia mengingatkan diri, emosinya adalah miliknya, kedamaian saya adalah milik saya. Dengan pola pikir ini, ia tidak mencoba memperbaiki apa yang bukan miliknya untuk diperbaiki. Ia menghormati ruang wanita itu tanpa merasa perlu mengisinya dengan kegaduhan. Sebagai contoh, mungkin ia dulu mengirim pesan setiap pagi, dan sekarang tidak ada kabar selama berhari-hari. Anda merasakan pergeseran itu, ada godaan untuk langsung bertanya, ada apa? Namun, saat itulah Anda bersandar pada disiplin batin Anda. Saat itulah Anda percaya bahwa kehadiran Anda saja sudah cukup. Karena jika koneksinya nyata, ia akan merasakan ketidakhadiran Anda, dan ketika ia siap, ketika emosinya tenang, ia akan kembali. Bukan kepada seseorang yang memohon, melainkan kepada seseorang yang berdiri teguh. Inilah yang diberikan oleh stoicisme kepada Anda, kekuatan untuk tetap berpusat ketika emosi berputar di sekitar Anda, disiplin untuk melepaskan kebutuhan akan validasi konstan, dan kejelasan untuk melihat bahwa penarikannya tidak selalu tentang Anda. Ini tentang dirinya yang belajar bagaimana menavigasi cinta yang terasa lebih dalam dari yang ia harapkan. Beritahu saya jika Anda pernah mengalami pergeseran ini, atau cukup ketik di komentar, saya menanggapi dengan kehadiran, bukan panik. Saya ingin mendengar pemikiran Anda. Nomor 3. Menguji kedalaman kehadiran Anda. Ini bukanlah sebuah permainan yang disengaja, namun ketika seorang wanita mundur, sebagian dari dirinya secara tidak sadar mengamati bagaimana Anda akan menanggapi. Apakah Anda akan panik, mengejar, atau tetap konsisten? Seorang pria stoik tidak akan goyah oleh ketidakpastian. Kehadirannya tidak bersyarat. Ia tidak ada di sana untuk memohon kasih sayang, ia ada di sana karena ia memilih untuk menunjukkan dirinya dengan integritas, bukan keputusasaan. Ini adalah salah satu momen yang paling sering disalahpahami dalam hubungan modern. Seorang wanita menjauh bukan karena perasaannya memudar, melainkan karena perasaannya telah tumbuh terlalu kuat. Emosi yang kuat seringkali memicu ketakutan, ketakutan akan disakiti, ketakutan akan kehilangan dirinya, ketakutan akan mempercayai seseorang secara mendalam dan kemudian dikecewakan. Jadi, ia mengambil langkah mundur untuk mendapatkan kembali kendali. Disinilah muncul sebuah ujian yang tenang, bukan yang ia rencanakan atau ia suarakan, melainkan yang ia rasakan. Dalam keheningan itu, ia mengamati dan bertanya-tanya, bisakah ia mempertahankan posisinya ketika saya tidak memberinya kepastian yang biasa ia dapatkan? Atau akankah ia mulai hancur saat saya berhenti menunjukkan kasih sayang? Kebanyakan pria tidak memahami bagian ini. Mereka mengira ia sudah selesai,
mereka menganggapnya personal, mereka berusaha lebih keras, menjadi terlalu tersedia, atau bahkan mulai meragukan diri mereka sendiri. Namun, seorang pria yang berpegang pada prinsip stoicisme melihat ini secara berbeda. Ia tahu bahwa tidak semuanya perlu diperbaiki, dan tidak setiap jarak perlu segera ditutup. Ia mengingat kata-kata Epictetus, kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita menanggapi mereka. Dengan pola pikir itu, ia memilih ketenangan daripada panik. Katakanlah ia dulu sering mengirim pesan lucu sepanjang hari, dan tiba-tiba energi itu bergeser. Ia menjadi jauh, membalas terlambat, atau bahkan tidak membalas sama sekali. Anda merasakan perubahan itu dalam diri Anda, ada sesuatu yang berbeda. Ini adalah momen di mana disiplin emosional paling penting. Apakah Anda akan mengejar perasaan itu atau membiarkannya bernapas? Percaya bahwa kehadiran Anda tidak perlu keras untuk dirasakan. Seorang pria stoik tidak terburu-buru dengan ketakutan, ia tidak jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa penarikan sementaranya adalah penilaian atas nilainya. Sebaliknya, ia percaya pada siapa dirinya. Ia menghormati proses emosional wanita itu tanpa mengubahnya menjadi krisis. Dan energi yang tenang ini sangat menonjol. Ini tetap bersamanya, karena jauh di lubuk hati, setiap wanita merasa lebih aman dengan pria yang tidak runtuh di bawah tekanan. Seorang pria yang tidak bereaksi secara impulsif ketika cinta terasa tidak pasti. Seorang pria yang bahkan dalam keheningannya tidak kehilangan rasa dirinya. Ironisnya, itulah yang sering menarik wanita itu kembali, bukan karena Anda mengatakan hal yang sempurna, bukan karena Anda mencoba memenangkannya, tetapi karena Anda tidak mengejar, Anda tidak perlu. Kehadiran Anda tidak bersifat performatif, itu berakar kuat. Dan ketika seorang wanita menyadari bahwa energi Anda tetap solid bahkan ketika energinya goyah, saat itulah ia melihat perbedaan antara pria yang menginginkannya dan pria yang tidak membutuhkannya untuk menvalidasi nilainya. Jadi, jika Anda sedang mengalami ini sekarang, jika Anda merasakan ruang itu, jarak itu, jangan terburu-buru mengisinya. Biarkan ketenangan Anda berbicara untuk Anda, biarkan keteguhan Anda terasa dalam ketiadaan kebisingan. Karena terkadang respons yang paling kuat adalah tidak ada reaksi sama sekali, bukan karena ego, tetapi karena pemahaman, karena disiplin, karena rasa hormat padanya dan untuk diri sendiri. Nomor 4, ia merasakan terlalu banyak, terlalu cepat. Terkadang emosi menghantamnya bagaikan gelombang besar. Alih-alih mengendarai gelombang itu, ia justru membeku. Keheningan yang Anda rasakan bukanlah penolakan, melainkan tanda kelebihan beban emosional. Sistemnya banjir, dan ketika itu terjadi, ia tidak selalu tahu bagaimana harus menanggapi. Anda tahu, ketika seorang wanita jatuh cinta terlalu dalam, lebih dari yang ia harapkan, hal itu bisa membangkitkan ketakutan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Bagaimana jika ia terluka? Bagaimana jika ia kehilangan dirinya? Bagaimana jika ia membutuhkan Anda lebih dari yang ia nyaman akui? Ini adalah saat ia mungkin akan mundur, bukan karena perasaannya memudar, melainkan karena perasaannya tumbuh lebih cepat dari yang ia tahu bagaimana cara menanganinya. Pikirkanlah, ia telah terbiasa mengendalikan dunianya, kecepatannya, emosinya. Namun tiba-tiba, bersama Anda, segalanya terasa intens. Pertahanannya mulai runtuh, dan kerentanan itu, ini sesuatu yang baru, dan hal yang baru bisa menakutkan. Jadi, ia menjauh, bukan untuk mendorong Anda pergi, tetapi untuk memperlambat dirinya, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk mendapatkan kembali keseimbangan batinnya. Katakanlah ia dulu sering mengirim pesan manis sepanjang hari, lalu tiba-tiba ia diam selama akhir pekan. Kebanyakan pria akan panik, bertanya-tanya, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah ia kehilangan minat? Haruskah saya mengirim pesan 2 kali? Kepanikan semacam itu adalah momen di mana banyak pria kehilangan kendali diri. Namun Anda, jika Anda berjalan di jalan seorang pria stoik, Anda tidak mengejar kegaduhan. Anda justru menambatkan diri dalam ketenangan. Anda menyadari bahwa penarikannya bukanlah isyarat bagi Anda untuk bereaksi,
melainkan kesempatan bagi Anda untuk tetap teguh. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak dikuasai oleh kekacauan eksternal, tetapi untuk menanggapi dengan kejelasan batin. Seorang stoik tidak menafsirkan setiap jeda sebagai ancaman pribadi. Ia mengamati, ia mendengarkan, ia percaya bahwa waktu akan mengungkapkan kebeniban, dan tekanan hanya akan menciptakan perlawanan. Anda tidak memaksanya untuk menjelaskan perasaan yang belum ia selesaikan. Anda memberinya ruang untuk menghadapinya sendiri, tanpa membuatnya merasa bahwa dunia emosional Anda bergantung pada respons langsungnya. Dan apa yang terjadi kemudian? Ia merasakan sesuatu yang langka, keamanan. Anda menjadi pria yang bisa ia cintai dengan intens tanpa takut kehilangan dirinya dalam prosesnya. Mengapa? Karena Anda tidak mencoba mengendalikan emosinya, Anda tidak menuntut kepastian instan, Anda tetap hadir bahkan dalam ketidakhadirannya. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dan kekuatan itulah yang membuatnya tetap tertarik pada Anda, bahkan jika ia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Jika ini sesuai dengan pengalaman Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda. Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar atau cukup ketik, "Saya tetap tenang ketika itu paling penting." Itulah ciri seorang pria yang tidak gentar pada intensitas cinta, tetapi tetap teguh melaluinya. Nomor 5. Mengapa ruang itu penting? Mencari keseimbangan di tengah gelombang cinta. Nomor 5, ia ingin mendapatkan kembali keseimbangannya terlebih dahulu. Cinta bisa mengguncang keseimbangan internal seseorang. Jadi, sebelum ia bersandar lebih dalam, ia mundur untuk menstabilkan dirinya. Mungkin terlihat seolah-olah ia tiba-tiba tidak tertarik, namun seringkali justru kebalikannya. Ketika seorang wanita merasakan sesuatu yang sangat dalam, ketika hatinya tergerak dengan cara yang tidak ia duga, instingnya mungkin bukan untuk mendekat, melainkan untuk melangkah mundur dan bernapas. Ini bukan penolakan, ini adalah regulasi diri. Ia bisa jatuh lebih dalam dari yang ia kira, dan itu bisa menakutkan. Bayangkan seseorang yang selalu mandiri secara emosional, tiba-tiba merasa tertarik pada koneksi yang tidak bisa ia kendalikan. Disitulah ketakutan muncul, bukan ketakutan akan Anda, tetapi ketakutan akan menjadi terlalu rentan. Jadi, ia berhenti, sedikit menjauh, bukan karena perasaannya memudar, melainkan karena mereka tumbuh, dan pertumbuhan itu terasa tidak stabil. Disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan. Mereka salah menafsirkan ruang itu sebagai tanda ia kehilangan minat, dan mereka mulai mengejar. Mereka mengirim lebih banyak pesan, menelepon lebih sering, menuntut jawaban. Namun, pendekatan seperti itu hanya menambah lebih banyak tekanan dan mendorongnya lebih jauh ke dalam penarikan diri. Sekarang, disinilah stoicisme menawarkan kejelasan yang kuat. Seorang pria stoik memahami bahwa gelombang emosional datang dan pergi, dan tidak setiap gelombang menuntut reaksi. Ia tidak jatuh ke dalam perangkap mencoba mengelola emosinya untuk merasa aman dalam dirinya sendiri. Ia tidak mengaitkan nilainya dengan respons wanita itu. Ia hanya melanjutkan hidupnya. Ia mempertahankan ritmenya, ia mengasah pikiran, tubuh, dan tujuannya. Seperti yang pernah ditulis Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Itulah persis sikap yang harus Anda ambil di sini. Ia mungkin berputar-putar dalam badai emosionalnya sendiri, tetapi Anda tetap teguh. Tidak dingin, tidak acuh, hanya stabil. Dan keteguhan itu tak terlupakan. Mengapa? Karena sementara pria lain runtuh ketika seorang wanita membutuhkan ruang, Anda berdiri teguh. Anda menunjukkan padanya tanpa kata-kata bahwa Anda tidak takut akan jaraknya, Anda tidak terguncang oleh ketidakpastian, Anda tidak bereaksi karena ketakutan. Anda hanya hidup selaras dengan prinsip-prinsip Anda. Biarkan ia mendapatkan kembali keseimbangannya. Jika cinta itu nyata, ia akan kembali dengan kejelasan. Dan ketika ia melakukannya, ia akan ingat bahwa sementara ia mencari tahu dirinya sendiri, Anda tidak pernah berhenti menjadi pria yang tidak perlu mengejar karena Anda sudah utuh. Nomor 6, ia takut Anda akan melihat perasaannya yang sebenarnya.
Cinta yang mendalam bisa sangat menakutkan, terutama bagi seseorang yang pernah terluka di masa lalu. Ia mungkin mengabaikan Anda bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tidak ingin Anda melihat seberapa besar ia peduli. Kerentanan tidak mudah bagi setiap orang. Bagi seorang wanita yang pernah merasakan kepedihan pengkhianatan atau kekecewaan, mencintai secara mendalam terasa seperti memberi seseorang kekuatan untuk melukainya. Jadi, alih-alih membuka diri, ia bersembunyi. Ia menciptakan jarak, menutupi kasih sayangnya dengan keheningan, berharap itu akan melindungi hatinya dari terlalu terbuka. Anda mungkin mulai bertanya-tanya, jika ia merasakan sesuatu, mengapa ia tidak mengatakannya saja? Tapi inilah yang kebanyakan pria lewatkan, cinta baginya bukan hanya tentang koneksi, itu juga tentang keamanan. Ketika emosi menjadi intens, ia menjauh, bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri. Ini hampir seperti ia sedang menguji ruang di antara Anda, bukan dengan strategi, tetapi dengan ketakutan. Ia berharap perasaannya tidak terlalu jelas, karena jika Anda melihat kedalamannya, ia akan merasa terlalu rentan. Disinilah pola pikir stoik menjadi kekuatan Anda. Seorang pria yang berakar pada kesadaran diri tidak menuntut kepastian konstan. Ia tidak panik ketika segalanya terasa tidak jelas. Ia memahami bahwa beberapa emosi terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata, dan terkadang apa yang tidak dikatakan sama nyatanya dengan apa yang dikatakan. Jadi, ketika ia menarik diri, ia tidak mengejar, ia mengamati. Ia tetap teguh pada tujuannya, percaya bahwa kebenaran selalu terungkap pada waktunya. Pikirkanlah, pernahkah Anda mengalami saat di mana keheningan seseorang mengatakan lebih dari kalimat apapun? Itulah yang mungkin terjadi di sini. Semakin ia peduli, semakin takut ia kehilangan dirinya dalam kepedulian itu. Dan ironisnya, ketakutan itu bisa membuatnya bertindak dingin atau jauh. Tapi jangan tertipu, api itu tidak padam, hanya bersembunyi. Jadi, jika Anda menghadapi jenis penarikan emosional ini, mundurlah, bukan untuk meninggalkannya, tetapi untuk menghormati kedamaian batin Anda sendiri. Tunjukkan padanya bahwa Anda tidak di sini untuk menginterogasi perasaannya. Anda di sini karena kehadiran Anda tidak dibangun di atas kebutuhan, itu dibangun di atas pilihan yang tenang dan kejelasan batin. Itulah yang akan ia rasakan, bahkan jika ia tidak bisa mengatakannya, dan itulah yang sering membawanya kembali, bukan tekanan, bukan pertanyaan, tetapi kekuatan seorang pria yang tidak runtuh ketika cinta menjadi rumit. Jika ini beresonansi dengan Anda, sekarang adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan merenung. Apa yang paling menonjol? Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana keheningan menutupi sesuatu yang lebih dalam? Beritahu kami di komentar atau cukup ketik, kekuatan tetap stabil, untuk memberitahu kami bahwa Anda menonton dengan niat. Jika pesan ini membantu mengubah perspektif Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini. Ini memberitahu kami bahwa Anda berjalan di jalan ini bersama kami. Sekarang mari kita lanjutkan, karena apa yang datang selanjutnya mungkin akan mengubah cara Anda menanggapi jaraknya selamanya. Nomor 7, keheningan emosional sebagai langkah kekuatan. Terkadang ia menjauh untuk melindungi keunggulan emosionalnya. Ini bukan manipulasi, melainkan hasil dari ketidakamanan dan ujian kekuatan. Inilah yang kebanyakan pria tidak sadari. Ketika perasaan terlalu dalam, ia mungkin mulai takut bahwa ia telah memberikan terlalu banyak dari dirinya. Jadi, ia melakukan satu-satunya hal yang ia tahu untuk mendapatkan kembali kendali, ia diam. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia sangat peduli hingga itu menakutinya. Jarak itu menjadi perisainya, keheningannya bukan sekadar ketiadaan, itu adalah strategi yang lahir dari ketakutan akan kerentanan. Disinilah banyak pria mulai panik. Mereka bereaksi berlebihan, menjelaskan diri, atau mencoba membuktikan nilai mereka, tetapi tidak ada yang berhasil. Mengapa? Karena dalam benaknya, orang yang menyerah duluan akan kehilangan kendali. Ini menjadi permainan kekuatan yang tenang, dan jika Anda jatuh ke dalam perangkap itu, Anda akhirnya mengejar seseorang yang bahkan belum yakin ia siap untuk didekati.
Seorang pria stoik tidak terseret ke dalam drama emosional. Ia tidak bereaksi terhadap setiap penarikan seolah-olah itu adalah krisis. Sebaliknya, ia menyadari bahwa cinta, terutama pada tahap awal yang intens, dapat memicu ketakutan lama pada kedua belah pihak. Ia tidak mencoba mengendalikan perilaku wanita itu, ia mengendalikan perilakunya sendiri. Ia menghormati keheningan wanita itu tanpa menafsirkannya sebagai penolakan. Ia tetap teguh pada nilai-nilainya, bukan pada validasi dari orang lain. Bayangkan Anda berdiri dengan tenang di tengah badai. Semua orang berlari, berteriak, bereaksi, tetapi Anda tetap tenang. Ketengan itu, disiplin emosional itu, itulah yang membedakan Anda. Itulah yang akhirnya ia rasakan ketika kegaduhan memudar. Anda tidak mencoba menang, Anda hanya tidak mencoba kehilangan diri sendiri. Jika Anda pernah mengalami penarikan seperti ini, di mana Anda merasa sangat terhubung sesaat, dan kemudian tiba-tiba diabaikan, ketahuilah itu tidak selalu berarti ia kehilangan cinta. Terkadang itu berarti ia jatuh terlalu dalam dan tidak tahu bagaimana menanganinya. Respons Anda pada saat itu mungkin adalah hal yang mengajarkan padanya seperti apa kekuatan dan kehadiran yang sebenarnya. Nomor 8. Ia mengamati bagaimana Anda menangani ketidakpastian. Ketika ia diam, ia mengamati lebih dari yang Anda kira. Ini tidak selalu disengaja atau diperhitungkan, tetapi jangan salah, sebagian dari dirinya sangat memperhatikan bagaimana Anda menanggapi ketika cuaca emosional bergeser. Ia mencintai dengan sangat dalam, dan bersama cinta itu, datang ketakutan. Ketakutan akan disakiti, ketakutan akan kehilangan kendali. Ketakutan akan memilih pria yang salah. Jadi, alih-alih bersandar, ia berhenti, ia menciptakan ruang. Dan dalam ruang itu, ia mengamati. Apakah Anda akan panik? Apakah Anda akan tenggelam dalam kebingungan? Atau apakah Anda akan menunjukkan padanya bahwa Anda tidak tergoyahkan oleh hal yang tidak diketahui? Ini adalah momen di mana banyak pria mulai kehilangan diri mereka sendiri. Mereka mengirim terlalu banyak pesan, mereka mencoba menjelaskan secara berlebihan, mengendalikan, memaksa reaksi. Namun, kebisingan emosional hanya membuktikan satu hal, Anda tidak tahu bagaimana duduk dengan ketidaknyamanan. Seorang pria stoik, di sisi lain, memahami bahwa tidak semuanya perlu diperbaiki segera. Ia tidak mempersonalisasi keheningan wanita itu, ia tidak mengejar jawaban hanya untuk merasa aman. Sebaliknya, ia menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari koneksi manusia, terutama ketika emosi menjadi intens. Pikirkanlah, ia tidak mengabaikan Anda karena ia berhenti peduli, ia mengabaikan Anda karena ia kewalahan oleh betapa besar ia peduli. Dan ia mencari bukti, bukan melalui kata-kata Anda, tetapi melalui energi Anda. Bisakah Anda tetap tenang? Bisakah Anda mempertahankan posisi emosional Anda ketika segalanya tidak hitam dan putih? Karena di dunianya, itu langka, itu kuat, itu menarik. Katakanlah ia memeriksa ponselnya, setengah berharap melihat 3 panggilan tak terjawab atau banjir pesan, ada apa, tetapi tidak ada apa-apa, hanya kekuatan yang tenang. Bukan ketidakpedulian, tetapi kehadiran. Anda tidak menghilang, Anda tidak menyerang, Anda tidak bermain game, Anda hanya terus menjadi diri Anda sendiri, dengan atau tanpa validasi konstan darinya. Keteguhan halus itu bukan sesuatu yang akan mudah ia lupakan. Para stoik percaya bahwa kekuatan sejati ditunjukkan bukan dalam kendali sempurna atas orang lain, tetapi dalam kendali yang tak tergoyahkan atas diri sendiri. Jadi, ketika Anda tidak memaksakan hasil, ketika Anda tetap berpusat dan teguh saat ia sedang memilah perasaannya, Anda melakukan sesuatu yang langka. Anda menunjukkan padanya bahwa cinta tidak harus datang dengan kekacauan, bahwa seorang pria dapat peduli secara mendalam tanpa runtuh. Dan dalam jangka panjang, itulah jenis kehadiran yang akan ia hormati, bukan yang mengejar setiap keraguan, tetapi yang berdiri teguh, percaya diri, tenang, dan cukup sabar untuk membiarkan kebenaran terungkap dengan sendirinya. Nomor 9, luka masa lalu berbicara lebih keras daripada yang ia bisa. Tidak setiap keheningan itu tentang Anda.
Terkadang, trauma masa lalu, pengkhianatan, atau pengabaianlah yang berbicara. Ketika seorang wanita mencintai dengan sangat dalam, cinta itu bisa membangkitkan emosi yang ia kira sudah lama terkubur. Itu bisa mengingatkannya pada saat-saat ketika ia memberikan hatinya dan tidak mendapatkan apa-apa selain rasa sakit sebagai balasan. Jadi, alih-alih bersandar, ia menjauh, ia menjadi diam, ia bahkan mungkin mengabaikan Anda. Namun, inilah masalahnya, apa yang Anda lihat bukanlah kurangnya kasih sayang, itu adalah ketakutan yang mengenakan topeng jarak. Anda mungkin bukan orang yang menyebabkan luka-luka itu, tetapi Anda adalah orang yang berdiri cukup dekat untuk memicunya. Disitulah banyak pria salah. Mereka berpikir itu tugas mereka untuk memperbaiki, menjelaskan, atau membuktikan bahwa mereka berbeda. Tetapi pria stoik tidak mengejar kepastian, ia tidak terburu-buru untuk menulis ulang masa lalunya. Ia memahami satu kebenaran sederhana, beberapa hal bukan miliknya untuk disembuhkan. Perannya bukan untuk meyakinkannya bahwa ia aman, tetapi untuk menjadi aman secara konsisten, dengan tenang, dan tanpa syarat. Itu berarti ketika ia diam, Anda tidak panik. Anda tidak mengirim pesan panjang mencoba menariknya keluar dari cangkangnya. Anda tidak membuatnya merasa bersalah untuk membuka diri. Anda memberinya apa yang jarang ia dapatkan, ruang tanpa hukuman, kesabaran tanpa tekanan. Kehadiran semacam itu langka dan meninggalkan bekas. Biarkan saya memberi Anda contoh. Mungkin Anda memperhatikan bahwa ia berhenti membalas selama 1 atau 2 hari setelah segalanya menjadi intens secara emosional. Mungkin Anda berpikir semuanya baik-baik saja, lalu tiba-tiba ia menjauh. Mudah untuk berasumsi yang terburuk, tetapi seorang pria yang berakar pada stoicisme tidak panik. Ia tidak mengaitkan makna pada setiap keheningan. Ia hidup berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Jadi, alih-alih menuntut jawaban, ia tetap selaras dengan nilai-nilainya. Ia melanjutkan harinya, ia berlatih, ia bekerja, ia merenung. Dengan demikian, ia menjadi bukti, bukan hanya janji, keamanan emosional. Karena inilah kebenaran yang lebih dalam, jika ia mengabaikan Anda saat sedang jatuh cinta, itu bukan tentang nilai Anda, itu tentang ketidakpastiannya. Dan seorang pria yang mengenal dirinya sendiri tidak runtuh di bawah kebingungannya. Ia menghormatinya, menghargai, tetapi tidak tersesat di dalamnya. Itulah yang diajarkan stoicisme kepada kita, bukan untuk mati rasa, tetapi untuk tidak tergoyahkan. Jadi, jika Anda berada dalam situasi ini sekarang, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, bisakah Anda memberi ruang untuk pertumbuhannya tanpa perlu mengendalikan kecepatannya? Bisakah Anda menjadi kehadiran yang tidak menekan? Dan sekarang saya ingin mendengar pemikiran Anda. Pernahkah Anda berada dalam momen seperti ini di mana keheningan seseorang bukanlah penolakan, tetapi cerminan dari sesuatu yang lebih dalam? Luangkan waktu sejenak dan renungkan, bagian mana dari ini yang paling beresonansi dengan Anda? Jika Anda tidak yakin harus berkata apa, cukup ketik ini di komentar, saya memilih untuk menjadi stabil, tidak terguncang. Pengalaman Anda bisa membantu orang lain melihat sesuatu dengan lebih jelas juga. Mari kita lanjutkan dan jelajahi kebenaran kuat lainnya tentang cinta, kehadiran, dan apa artinya memimpin dengan kekuatan yang tenang. Nomor 10. Ia menunggu untuk melihat apakah Anda akan kehilangan diri sendiri. Ini adalah ujian terakhir, apakah Anda akan tetap menjadi pria yang menarik perhatiannya, ataukah Anda akan menukar harga diri Anda demi menjaganya tetap dekat. Ini adalah momen yang halus, namun mengungkapkan segalanya. Ketika seorang wanita mencintai dengan sangat dalam, namun mulai menjauh, jarang sekali itu karena perasaannya telah hilang. Faktanya, seringkali justru sebaliknya, perasaan itu telah menjadi begitu intens sehingga ia mulai mempertanyakan Anda, dirinya sendiri, dan apa arti semua ini. Dalam ketidakpastian itu, ia mundur, diam-diam, dengan hati-hati mengamati. Inilah bagian yang kebanyakan pria lewatkan, ia tidak hanya mengamati apa yang Anda lakukan, ia mengamati siapa Anda akan menjadi.
Apakah Anda akan berubah menjadi pria yang mulai terlalu banyak meminta maaf atas hal-hal yang bahkan tidak Anda lakukan salah? Apakah Anda akan mencoba mendapatkan perhatiannya dengan keputusasaan yang disamarkan sebagai cinta? Atau apakah Anda akan tetap tenang, berakar pada diri Anda sendiri, dan membiarkannya melihat bahwa Anda tidak bergantung secara emosional pada kehadirannya untuk memvalidasi nilai Anda? Seorang pria stoik tidak gentar di sini. Ia tidak mengejar validasi atau membentuk dirinya menjadi apapun yang ia pikir wanita itu inginkan saat itu. Ia tahu bahwa mengkompromikan nilai-nilainya sendiri hanya untuk menjaga seseorang tetap dekat akan selalu lebih mahal dalam jangka panjang. Pikirkan Marcus Aurelius yang pernah menulis, "Jadilah seperti batu yang terus dihantam ombak, ia berdiri tak tergoyahkan dan ombak laut yang mengamuk menjadi tenang di sekitarnya." Itulah energi yang Anda butuhkan ketika ia menjauh, bukan kemarahan, bukan ketakutan, tetapi ketenangan. Mari kita terapkan dalam kehidupan nyata. Mungkin ia dulu mengirim pesan setiap pagi dan sekarang tidak. Mungkin nadanya lebih dingin atau ia tiba-tiba mengatakan ia butuh ruang. Versi lama Anda mungkin akan terburu-buru untuk memperbaikinya, tetapi bagaimana jika keheningannya adalah undangan bagi Anda untuk mengungkapkan apakah stabilitas emosional Anda nyata, apakah maskulinitas Anda berakar pada perhatian atau pada prinsip? Ingat, pria yang ia cintai tidak putus asa, ia tidak panik, ia hadir dalam dirinya sendiri. Dan jika pria itu menghilang saat ia menarik diri, sesuatu yang kuat hilang, bukan hanya dalam cara ia melihat Anda, tetapi dalam cara Anda melihat diri sendiri. Jadi, biarkan ia bertanya-tanya. Biarkan ia merasakan ketiadaan reaksi Anda, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bukti bahwa Anda tidak berpura-pura. Anda tidak di sini untuk audisi cinta, Anda utuh dengan atau tanpa kepastiannya. Dan jika ia benar-benar mencintai, kekuatan yang Anda miliki, penolakan yang tenang untuk runtuh, itulah yang akan menariknya kembali. Karena jauh di lubuk hati, itulah jenis pria yang paling aman dicintai seorang wanita, bukan yang runtuh di bawah tekanan, tetapi yang berdiri teguh bahkan ketika ia tidak melihat. Jadi, lain kali ia diam, jangan berasumsi itu adalah akhir. Jangan terburu-buru bereaksi. Terkadang perasaan terkuat tersembunyi di balik keheningan terdalam, dan terkadang mengabaikan Anda bukanlah kurangnya cinta, itu adalah cerminan dari seberapa dalam ia merasakannya. Seorang pria stoik tidak panik ketika emosi bergeser, ia tetap teguh, fokus, dan yang terpenting, ia tidak meninggalkan dirinya sendiri mencoba berpegangan pada orang lain. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, beritahu saya di komentar atau cukup ketik, "Saya tetap teguh apapun yang terjadi." Dan jika Anda menemukan nilai di sini, tekan suka, bagikan ini dengan seseorang yang membutuhkannya, dan jangan lupa untuk melihat video berikutnya di layar Anda. Pertahankan standar Anda tinggi, hati Anda tenang, dan jalan Anda benar. Sampai jumpa di video berikutnya.